Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Astria Situngkir. Kali ini saya akan membagikan resep talam sagu mutiara. Ini lagi hits banget ya teman-teman. Ini cocok buat dijadikan ide jualan karena bentuknya sangat cantik. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu resepnya, simak terus sampai akhir ya. Nah, langkah pertamanya ini akan saya masak sagu mutiaranya. Ini airnya sudah mendidih. Kemudian saya akan tambahkan pewarna makanan supaya nanti warnanya lebih cantik. Nah, ini akan saya masak dengan metode 5-30-7. Nah, ini akan saya masak selama 5 menit dengan posisi ditutup. Nah, setelah 5 menit matikan api kompor, kemudian diamkan selama 30 menit. Nah, ini hasilnya setelah 30 menit. Sagu mutiaranya ini belum matang, masih terdapat bintik putih di bagian tengahnya seperti ini. Kemudian ini akan saya masak lagi selama 7 menit. 7 menitnya dihitung setelah airnya mendidih ya. Nah, ini setelah 7 menit sagu mutiaranya sudah matang. Tandanya sagu mutiaranya sudah berwarna bening seperti ini, tidak ada bintik putih lagi. Kemudian ini akan saya saring. Nah, dalam kondisi masih panas ini saya saring dan siram dengan air putih. Ini bisa menggunakan air mentah ataupun air matang ya teman-teman. Nah, seperti ini disisihkan dulu. Kemudian saya akan siapkan santannya. Di sini saya menggunakan 2 bungkus santan kara. Kalau teman-teman mau menggunakan santan yang biasa juga boleh banget ya. Kemudian ini saya akan tambahkan air putih sampai totalnya mencapai 800 ml. Ini akan saya aduk. Setelah tercampur rata, ini akan saya sisihkan. Nah, setelah siap, siapkan juga bahan-bahan lain. Nah, langkah pertamanya siapkan wadah, kemudian tuangkan tepung tapioka, tepung terigu, gula pasir, vanili dan garam. Kemudian ini diaduk rata. Setelah tercampur rata, tambahkan santan secara bertahap. Kemudian aduk. Nah, dengan cara seperti ini, tepungnya akan lebih cepat larut ya teman-teman, dibandingkan dengan mencampur langsung semua santan dan tepungnya. Nah, setelah ini semua tercampur rata, kemudian habiskan sisa santan. Nah, ini akan saya saring. Ini saya bagi ke dalam 2 wadah. Ini saya bagi 2 ya teman-teman dengan jumlah yang sama. Kemudian salah satu bagian saya akan tambahkan pewarna hijau, atau teman-teman juga bisa gunakan pasta pandan jika suka. Nah, adonan hijau ini saya akan ambil sebagian. Ini saya taruh di loyang. Nah, nantinya ini akan saya kukus. Ini disisihkan dulu. Nah, untuk satu bagian lagi, ini kemudian saya akan bagi 2 lagi. Kemudian di satu bagian saya akan tambahkan sagu mutiara. Aduk rata. Nah, di wadah satunya lagi saya akan tambahkan pemutih makanan. Ini saya gunakan setengah sendok teh. Sebelumnya ini akan saya campur di wadah yang berbeda, supaya nanti pemutihnya ini lebih cepat larut.
Setelah pemutihnya larut, kemudian tuangkan ke dalam wadah, campur rata. Ini akan saya sisihkan dulu. Nah, langkah selanjutnya saya akan kukus adonan yang hijau tadi. Ini saya kukus selama kurang lebih 7 menit. Nah, ini hasilnya setelah 7 menit. Ini akan saya keluarkan dan sisihkan dulu, biarkan dingin. Nah, langkah selanjutnya siapkan cetakan, olesi tipis-tipis dengan minyak. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, setelah selesai, isi cetakan dengan adonan sagu mutiara. Ini saya isi 1 sendok sayur ya. Atau teman-teman bisa isi sesuai selera. Nah, setelah selesai ini kemudian akan saya kukus selama 7 menit. Kukus dengan menggunakan api sedang. Nah, sambil menunggu ini adonan yang hijau tadi sudah dingin. Ini akan saya potong-potong. Jangan lupa pisaunya dilapisi plastik supaya tidak lengket ya. Nah, setelah semuanya selesai dipotong, ini kemudian kita pisah-pisahkan karena masih ada yang lengket. Nah, kita pisahkan seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Dan ini akan saya sisihkan dulu. Nah, kembali ke adonan yang tadi kita kukus, ini setelah 7 menit. Kemudian tambahkan potongan adonan yang berwarna hijau tadi. Kemudian tambahkan adonan putih kira-kira setengah bagian dari adonan merah tadi ya. Kemudian ini akan saya kukus selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit kemudian tambahkan adonan yang berwarna hijau. Ini diisi sampai hampir penuh ya. Tapi jangan terlalu penuh. Kemudian ini akan saya kukus selama 20 menit. Nah, ini hasilnya setelah 20 menit, ini sudah matang. Selanjutnya ini akan saya keluarkan dari kukusan dan biarkan agak dingin terlebih dahulu. Nah, ini sudah agak dingin, kemudian ini akan saya keluarkan dari cetakan. Caranya seperti ini. Nah, ini mudah banget lepasnya ya. Nah, ini hasilnya cantik banget. Nah, lakukan sampai semuanya selesai. Nah, setelah selesai ini siap untuk disajikan ya. Ini teksturnya lembut banget. Dan rasanya ini juga sangat enak, manis, gurih. Teman-teman wajib banget coba ini di rumah. Nah, selain itu, ini bisa juga dijadikan sebagai ide jualan. Teman-teman bisa kemas dengan kemasan Mika seperti ini. Ini cocok untuk isian snack box. Selain rasanya yang enak, bentuknya juga cantik banget. Nah, supaya lebih cantik, ini saya mau tambahkan stiker seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini jadinya cantik banget ya. Nah, buat teman-teman yang sedang mencari inspirasi snack box, boleh mencoba resep yang satu ini ya, dijamin laris manis. Sekian video dari saya hari ini buat teman-teman semuanya. Semoga video saya ini dapat bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.